Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna ibadahu bis-shalah was-siyam wal hajji wal umrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati segenap staf manajemen PT Al-Badriyah Wisata serta ibu-ibu mentor-mentor tangguh PT Al-Badriyah Wisata, serta yang saya hormati dan saya muliakan segenap bapak dan ibu calon tetamu Allah dan tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin siapapun orangnya, ketika dia dipanggil untuk menjadi tamunya seorang wali kota, itu merasa bangga dirinya. Dipanggil untuk menjadi tetamunya gubernur, merasa senang dirinya. Dipanggil untuk menjadi tetamunya menteri, lebih senang lagi. Dipanggil untuk menjadi tetamunya presiden, saya rasa langsung ke tempat butik dari pakaian apa yang pantas. Terlebih lagi jika kita benar-benar menjadi tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Sang Pencipta, kita seorang hamba, menjadi kebahagiaan yang tak ternilai dengan rupiah. Kenapa? Allah takdirkan kita untuk menjadi tetamunya Allah. Allah zat yang maha suci. Kita akan berada di dua kota suci. Yang pertama kota Madinah Al-Munawwarah dan yang kedua kota Mekah Al-Mukarramah. Karena kita akan menjadi tetamunya Allah zat yang maha suci dan kita akan berada di dua kota suci, maka sebelum kita berangkat, maka kita harus bisa mensucikan diri kita. Satu, tazkiyatul badani. Bersihkan badan ini dari noda dan dosa. Kepada Allah mohon ampun. Bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Sehebat apapun perbuatan dosa dan maksiat yang diperbuat oleh manusia, sekali saja dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan ampunkan dosanya. Lalu yang kedua, meminta maaf dengan sesama manusia. Ini yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah, bagaimana hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Tazkiyatul badani, bersihkan diri kita, sucikan diri kita dari noda dan dosa, maka perbanyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa sih ke tanah suci kita harus mohon ampun? Kenapa sih ke tanah suci kita harus meminta maaf dengan sesama manusia? Perlu kita ingat bahwa dua kota suci Madinah dan Mekah itu adalah miniatur akhirat. Jika manusia berangkat dengan kesombongan tanpa memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf dengan sesama manusia, khawatir nanti di sana kita nanti diingatkan sama Allah akan dosa kita. Kemudian yang ketiga, tazkiyatul aqwali, sucikan kita punya perkataan. Hati-hati dengan ucapan kita. Ada ucapan yang bisa menyenangkan hati orang lain, ada ucapan yang bisa menyakiti hati orang lain. Sungguh pun itu dikeluarkan dengan bahasa yang halus.
Supaya kita bisa menjaga lisan kita, apa yang harus dilakukan? Yuk, banyak sholawat, Pak. Salah satu keistimewaannya bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya perintah kita sebagai hamba Allah yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat dari Allah. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, maka Allah juga perintahkan kepada hambanya yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaatkan momentum ini, minimal kita bisa solawat mulai dari berangkat dari rumah sampai di pesawat yang 9 jam 30 menit bahkan mungkin 10 jam berada di pesawat, maka manfaatkan kita untuk bersolawat. Jadi bapak dan ibu ya, ketika nanti mengawali di rukun Hajarul Aswad dengan istiqlal Bismillahi wallahu akbar, kecup ya. Jadi angkat dulu istiqlal melambai baru dikecup, bukan dikecup baru melambai, itu namanya isbai. Gitu kan, lain-lain. Bismillahi wallahu akbar. Ingat bahu kiri kita ini ada di Ka'bah ya. Ada juga keterangan yang pertama kali boleh seluruh badannya berhadapan, boleh ya. Bismillahi wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar ya. Tetapi hampir kebanyakan cenderung di bahu kirinya di Ka'bah. Ketika pertama kali istilahnya 3 kali, untuk putaran kedua 1 kali, boleh 3 kali, boleh ya. Jadi bismillahi wallahu akbar. Mata kita tertuju kepada apa? Hajar Aswad. Tangan kita seakan-akan kita arahkan ke Hajar Aswad. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Baru mulai Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diterangkan sampai dengan sampai dengan maqam Ibrahim. Selesai kita bertasbih, bertakmid dan bertamjid, maka setelah melewati maqam Ibrahim itu doa apa saja boleh. Bismillahi wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah melewati nih maqam Ibrahim. Bapak kalau memang tidak jelas mutawwib itu memimpin doa, takut salah, Bapak bisa doa dengan sendirinya apa yang Bapak Ibu bisa. Biar gampang, saya mau bacanya Fatihah saja. Berarti putaran pertama Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillah sampai dengan rukun Yamani. Rukun Yamani angkat Bismillahi wallahu akbar, tidak dikecup ya. Bismillahi wallahu akbar, baru kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ketemu lagi rukun Hajar Aswad, melambai lagi istilah Bismillahi wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Putaran kedua, ayat kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian di situ istiqlal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, nanti Bapak Ibu berputar sampai 7 kali putaran, tapi ingat ketika yang putaran terakhir Bapak Ibu diajak untuk minggir selesai, tetapi harus diingat Bapak Ibu ya, awal dan akhir itu di rukun Hajar Aswad. Kalau yang di belakang merasa kita ke pinggir belum melewati, maka Bapak Ibu harus melewati dulu.
Kita memulai di Bukit Sofa. Ya, Bapak Ibu boleh nengok ke sini. Dikatakan kita di Bukit Sofanya di sini. Oke, banyak bidadari. Bapak Ibu, nanti kita ke Bukit Sofa. Ya, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian nanti kita akan berdoa di sini menghadap Ka'bah. Ibu-ibu tinggal ngikutin saja. Nanti pembimbing yang akan membimbing kita. Selesai, amin, baru mulai. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nanti dalam perjalanan ibu akan ketemu pilar hijau, lampu hijau, namanya Batnul Wadi. Maka Batnul Wadi ini untuk laki-laki itu sunnah, ramal, lari kecil. Kalau perempuan cukup jalan. Ya, nanti sambil beristighfar, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Selesai di Batul Wadi, lewat pilar hijau, biasanya kita bertasbih lagi. Balik, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama niat ihram. Nanti Bapak berniatnya di mana? Kalau dari Madinah, insya Allah kita akan di Masjid Bir Ali ataupun Abyar Ali. Kemudian yang kedua, nanti Bapak kalau di kota Mekah, nanti mikotnya bisa di Masjid Irona atau di Masjid Tanim. Kemudian yang kedua tawaf. Tawafnya di mana? Di Ka'batullah. Berputarnya beralawanan dari arah jarum jam. Ya, berarti ke kiri. Kemudian yang ketiga sa'i dari Sofa ke Marwah. Tadi sudah kita praktekkan. Yang keempat tahallul, gunting rambut. Dan yang kelima tartib. Baik Bapak Ibu, kita berdoa semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin, sungguh pun kita keberangkatan tinggal 2 hari lagi. Nanti urusan kesehatan walafiat ini adalah urusan Allah. Kita sebagai makhluk la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hanya saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, ya, walaupun perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah takdirkan Bapak Ibu ya untuk bisa berada di kota Madinah dan di kota Mekah. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini TL ya, kita doa penutup saja. Al-Fatihah bil qabul ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan PT Al-Badriyah Wisata semoga istiqomah dalam melayani tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.